Dunia penerbangan tanah air kembali berduka. Sebuah pesawat ATR 42500 yang dicarter Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sedang melakukan patroli udara jatuh di lereng Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan. Seluruh penumpang yang terdiri dari 7 kru pesawat dan 3 pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan meninggal dunia. Kepergian korban menghadirkan duka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Sementara detik-detik menjelang pesawat nahas diungkap, memicu tanya apa yang membuat si burung besi hilang kontak dan gagal mencapai lintasan pendaratan. Saya Prita Zega, Anda menyaksikan Benang Merah dalam edisi Patroli Negara Berakhir Duka. Dunia Dirgantara tanah air berduka. 17 Januari 2026, sebuah pesawat angkut Avions de Transport Regional atau ATR 42500 nahas di lereng Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan. Saat kejadian, pesawat penumpang sipil berkapasitas 42 kursi ini mengangkut 10 orang. Rinciannya 7 orang kru penerbangan dan 3 penumpang yang merupakan pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Pesawat ATR 42500 bernomor registrasi PKTHT ini diketahui dioperasikan oleh Indonesia Air Transport yang disewa oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. KKP menggunakannya untuk menjalankan kegiatan patroli udara, memantau sumber daya laut dan perikanan. Istilahnya surveillance. Pada Sabtu 17 Januari 2026 pukul 08.08 waktu Indonesia Barat, pesawat ATR 42500 registrasi PKTHT yang dioperasikan oleh PT Indonesia Air Transport yang pada saat itu dicarter oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan surveillance di wilayah perairan Indonesia yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kita memang punya air surveillance. Nah, air surveillance itu kita kerjasama dengan IAT. Jadi selalu kita gunakan untuk beroperasi di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, khususnya untuk pengawasan di daerah-daerah perbatasan. Jadi laut kita berbatasan dengan laut tetangga, sehingga kita selalu akan melakukan itu, tapi tidak terbatas. Hampir di seluruh WP kita melakukan pengawasan. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nasional atau Basarnas mencatat, pesawat ATR 42500 bertolak dari Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta menuju Bandara Sultan Hasanuddin di Makassar pada Sabtu 17 Januari 2026 pukul 8:09 waktu Indonesia bagian Barat. Perkiraan di atas kertas, pesawat membutuhkan waktu antara 2,5 hingga 2 jam 45 menit untuk sampai ke tujuan. Namun, untuk tujuan surveillance kelautan, pesawat tipe ini umumnya dirancang untuk sanggup terbang selama 8 hingga 10 jam non-stop dalam sekali terbang. Waktu bergulir. Tanpa disadari, petaka mengintai ketika pesawat disebut berada di wilayah pegunungan Maros dan mulai bergerak menuju pendekatan pendaratan. Pada saat kejadian, kondisi cuaca sesuai forecast ATIS menunjukkan angin dari arah 250 sampai dengan 290 dengan kecepatan 8 sampai 10 knot dengan visibility 9 sampai 10 km. Sehingga runway yang digunakan pada saat itu runway 21. Pesawat saat itu kontak air traffic control mengarahkan untuk menggunakan standard arrival yang ada di runway 21 adalah BIMAC One Bravo arrival dengan runway 21. ATC memberikan clearance atau izin untuk menggunakan ILS, Instrument Landing System Approach, runway 21 dengan menuju poin Araja. Meski petugas Air Traffic Control atau pemandu lalu lintas udara intens memberikan panduan, namun faktor cuaca disebut membuat pilot kesulitan mengikutinya. Karena cuaca, pilot tidak dapat mengikuti jalur dan prosedur ILS Approach runway 21. Jadi kiranya dia avoid gitu Pak. Sehingga selanjutnya AC mengarahkan ke poin Openg untuk memulai prosedur Instrument Landing System Approach runway 21. Namun data radar dari ATC terlihat bahwa pilot tidak berada pada jalur menuju Openg Point.
sehingga ATC memberikan instruksi lagi supaya pilot kembali ke jalur instrument landing system approach runway 21 menuju poin Kabit. Pada saat itu pilot menyatakan menuju poin Kabit sebelum hilang kontak. Cuaca di Bandara Sultan Hasanuddin pada saat kejadian tanggal 17 Januari pukul 12.30 WITA terpantau angin dari arah barat kecepatan 13 knot, jarak pandang 9 km, hujan sesaat di luar area bandara dan terdapat awan CB pada area pendaratan di ketinggian 1.700 sampai 1.800 feet. Namun kondisi tersebut masih memungkinkan untuk lepas landat dan pendaratan. Jadi yang perlu diwaspadai adalah bandaranya relatif aman dengan jarak pandang yang cukup, tapi untuk area untuk menuju ke pendaratan ini yang perlu diwaspadai akan adanya awan CB pada ketinggian 1.700 sampai 1.800. Pukul 12:23 waktu Indonesia bagian tengah, pesawat PKTHT hilang kontak dengan pengendali lalu lintas udara Makassar. Pesawat PKTHT atau ATR 42500 melaksanakan penerbangan dari Yogyakarta menuju Makassar dengan jumlah manifest 10 orang, terdiri dari 7 awak pesawat dan 3 penumpang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pukul 12.23 waktu Indonesia Tengah, Air Traffic Control Makassar Area Terminal Service Center atau MATSC mengarahkan pesawat untuk melakukan pendekatan ke landasan pacu runway 21 Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin. Pukul 12.23, ATC mengidentifikasi pesawat tidak berada pada jalur pendekatan yang seharusnya dan memberikan arahan koreksi posisi kepada awak pesawat serta menyampaikan instruksi lanjutan agar pesawat kembali ke jalur pendaratan sesuai prosedur. Kemudian komunikasi antara ATC dan pesawat terputus atau lost contact dan ATC segera mendeklarasikan fase darurat atau distress phase sesuai prosedur. Sekitar 1 jam kemudian, pemandu lalu lintas Makassar menghubungi kantor SAR Makassar. Respon cepat lantas ditindaklanjuti dengan memberangkatkan unit pencarian dan pertolongan gabungan menuju posisi terakhir yang diketahui. Pada saat lost contact pesawat di 12.23, Badan SAR Nasional mendapatkan informasi langsung pada pukul 13.20. Sehingga dalam kurun 15 menit tim SAR pertama sudah diberangkatkan. Sambil dari laporan tersebut telah di-broadcast emergency informasi dan akhirnya tergabung. Operasi besar-besaran pun lantas digelar, melibatkan ratusan personel gabungan TNI, Polri, Basarnas, dan relawan. Mereka harus berjibaku dengan kondisi alam yang acap kali tak bersahabat. Selama sepekan pencarian, tim berhasil menemukan seluruh korban juga kotak hitam, baik itu cockpit voice recorder juga flight data recorder. Tragedi jatuhnya pesawat ATR 42500 menyisakan duka mendalam, khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Kenyataan pahit ini mengingatkan kita bahwa korban jiwa bukan sekedar angka, tapi kehidupan yang terputus. Hutan yang berkabut di Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan menjadi saksi atas tragedi jatuhnya pesawat ATR 42500. Di antara hiruk pikuk hilangnya kontak pesawat, ada secerca titik terang yang muncul dari orang terdekat salah satu kru pesawat, Farhan, ketika jam tangan digital smartwatch yang dikenakannya menunjukkan adanya aktivitas. Bagi keluarga dan kerabat korban, smartwatch tersebut bukanlah benda semata, tetapi sebuah harapan agar Farhan bisa ditemukan. Meski kemudian Basarnas meluruskan bahwa kegiatan yang terdeteksi bukanlah aktivitas kecelakaan, melainkan data yang telah terekam beberapa bulan sebelumnya. Bahwa pesawat jatuh tanggal 17, terus tanggal 18 dilakukan pencarian, dan HP Farhan ada dapat. HP-nya dapat di hutan, terus HP-nya sekarang udah dipegang sama adik saya. Nah, HP dia itu terhubung ke smartwatch-nya. Terus dicek smartwatch-nya itu ternyata ada pergerakan langkah kaki Farhan. Dari pagi jam 6 ada berapa langkah, terus ditambah lagi jam 10 sampai malam juga ada
Saya lupa jamnya berapa aja. Intinya pergerakan langkah kakinya itu makin lama makin bertambah. Dan ini hari ketiganya di hutan. Jadi tolong kepada Bapak Prabowo atau siapapun menteri-menteri di sana yang bisa ngasih bantuan, tolong turunkan tim SAR lebih banyak lagi, Pak. Sekaligus sama helikopter atau apalah, Pak, yang bisa nyari dia ke hutan sana, Pak. Di tengah cuaca yang tak menentu, tim SAR gabungan terus berjibaku untuk melakukan pencarian terhadap para korban. Semenjak laporan diterima, operasi gabungan langsung digelar secara terpadu. Penyisiran dilakukan melalui udara maupun darat. Proses evakuasi pun dilakukan dengan menggunakan helikopter mengingat medan yang berat. Di pundak mereka ada tanggung jawab dari keluarga agar mereka bisa menemukan seluruh korban sehingga semuanya bisa dimakamkan secara layak. Perjuangan yang tak mengenal lelah pun akhirnya membuahkan hasil. Rasa haru pun tak kuasa ditahan oleh tim gabungan yang bisa menyelesaikan tugas mereka. Untuk kondisi persentase 100%. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Sampaikan kepada teman-teman di depan, kita bangga, kita hormat pada rekan-rekan tim SAR gabungan, pada anggota kita, anggota semuanya dan semua yang ada di sini. Di balik puing-puing pesawat terdapat sosok Florencia Lolita Wibisono, pramugari muda dengan senyum profesionalnya. Identifikasi jenazah korban dilakukan melalui sejumlah metode ilmiah, mulai dari pemeriksaan sidik jari, data gigi, barang yang dipakai, hingga ciri medis. Jenazah mendiang dikebumikan di pemakaman keluarga di Desa Rano Merut usai prosesi ibadah pelepasan. Meski keluarga sangat terpukul dengan kepergiannya, namun mereka yakin Florencia meninggal dengan bahagia karena berpulang saat menjalankan hal yang disenanginya. Jadi waktu saya juga kebetulan akan melakukan tugas ke Sibolga, jadi kebetulan pesawat saya delay dan saya naik Wings Air. Dia tiba-tiba dia video call dan di situ dia bilang dia lagi di Semarang untuk melanjutkan penerbangan ke Yogyakarta. Dia akan nginap di Yogyakarta dan kebesokannya ya dia bilang akan lanjut terbang. Cuma dia nggak bilang sih terbangnya kemana, cuma bilang nginap di Yogyakarta. Nah jadi waktu kebesokannya saya sedang tugas untuk berbagi donasi di Sibolga. Tiba-tiba saya dikabarkan bahwa sudah 1 jam pesawat dari Olen itu tidak ada, hilang kontak. Keluarga dan teman-teman Florencia pun tak percaya. Kini mereka sudah tak bisa lagi berbagi cerita dengan mendiang. Florencia dikenal sebagai pribadi yang baik hati. Ia paling senang membantu orang, tidak hanya ketika menjalankan tugasnya sebagai pramugari, tetapi juga dalam kesehariannya. Bahkan mendiang selalu mengutamakan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Olen, begitu sapaan akrabnya, sudah 14 tahun berkarir sebagai pramugari. Di balik wajahnya yang lembut, terdapat kegigihan karena mendiang Olen selalu bekerja keras untuk meraih mimpinya. Dan kini, kemurahan hatinya dalam membantu sesama menjadi kenangan yang selalu diingat oleh keluarga yang ditinggalkannya. Ya, Olen itu pribadi yang ceria. Dia anaknya suka membantu orang lain, walaupun mungkin dia suka memaksakan ya, tetapi dia selalu mendahulukan orang lain. Dia juga sayang banget sama keluarganya, jadi dia selalu berusaha untuk memberikan walaupun mungkin dia nggak ada. Dan dia pribadi yang pintar, berintegritas, dan mungkin teman-teman banyak juga melihat ya komen-komen gitu bagaimana hidupnya Olen tuh bisa jadi berkat. Sementara dinginnya aula persemayaman, ratusan rekan kerja, keluarga, dan kolega memberi penghormatan terakhir kepada Deden Maulana, seorang pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan yang gugur dalam kecelakaan pesawat. Suasana haru terasa begitu nyata saat putranya, Asensio Maulana atau Zio, melantunkan ayat suci Al-Quran surah Al-Insyirah di depan peti jenazah sang ayah. Surat yang berisikan tentang kelapangan hati dan kemudahan di tengah kesulitan.
Ini pun yang menjadi doa bagi Zio kepada Yang Maha Kuasa untuk diberikan keikhlasan melepas kepergian almarhum yang merupakan panutan hidupnya. Tangis kesedihan pun semakin pecah saat jenazah Deden Maulana diantarkan ke tempat peristirahatannya yang terakhir di kampung halamannya di Karo, Jawa Barat. Zio mengumandangkan azan di liang sang ayah, dan anak kelas 6 itu kini menerima kenyataan bahwa dirinya lah yang bertanggung jawab sebagai imam di keluarganya. Walaupun perpisahan sangatlah menyedihkan, namun keluarga mengaku tetap bangga pada almarhum. Kehilangan yang memang merasa kehilangan, cuman dia meninggalnya kan dalam tugas, merasa apa? Keluarga juga bangga. Oh, keluarga bangga ya. Keluarga yang ditinggalkan berasal dari latar yang berbeda, akan tetapi memiliki satu kenyataan pahit, adanya kehampaan dalam hati mereka yang tak mungkin tergantikan. Anak kehilangan orang tua, pasangan kehilangan sandaran hidup, dan keluarga yang kehilangan tulang punggung. Tragedi ini mengingatkan kita bahwa korban bukanlah semata angka korban jiwa, tetapi kehidupan yang terputus. Awal penemuan pesawat nahas yang dicarter Kementerian Kelautan dan Perikanan, yakni tatkala puing-puing seperti jendela, bagian badan, dan ekor pesawat dijumpai di lokasi. Temuan ini mengindikasikan terjadinya benturan keras dengan lereng gunung yang menimbulkan malapetaka. Selain dugaan benturan keras, apa yang membuat pesawat gagal mencapai jalur pendaratan? Kisah pilu jatuhnya pesawat ATR 42500 menyisakan tanya. Walau seluruh korban juga black box sudah ditemukan, namun apa penyebab persis kecelakaan belum sepenuhnya terjawab. Sedangkan investigasi terhadap kotak hitam membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Menyertai tragedi Bulu Saraung, sejumlah fakta diungkap. Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT menyebut pesawat dalam kondisi baik, tidak ada keluhan soal mesin. Bahwa penerbangan dari Jakarta ke Yogyakarta, kami sudah menginterview dari teman-teman dari IAT bahwa pesawat dalam kondisi baik, tidak ada keluhan, termasuk keluhan masalah engine yang sebelumnya ada 3 hari sebelumnya ada keluhan masalah engine. Ketika penerbangan terakhir tidak ada keluhan. Kalaupun sampai itu terlihat ada kendala yang fatal, itu pasti ditangani dan mereka nggak akan berangkat kalau mereka nggak yakin. Pesawat dalam kondisi baik dapat diartikan pula sebagai layak terbang. Ringkasnya, pesawat masih dapat dikendalikan dengan normal, tapi kemudian tanpa sengaja menabrak medan, dalam hal ini lereng gunung. Kondisi ini jamak disebut sebagai Controlled Flight into Train atau CFIT. Saat kejadian terungkap, rute pesawat nahas ATR 42500 menjauh dari lintasan yang semestinya untuk menuju pendaratan. Ini yang putih adalah rute pesawat ketika terjadi kecelakaan tersebut. Rute yang kuning tadi yang disampaikan Direktur Airnav bahwa standar terminal arrival route yang untuk runway 21 itu harus dimulai dari Araja, titik Araja. Jadi kenapa pesawat datang dari arah barat tadi menuju ke utara untuk menuju ke titik Araja, Pak. Jadi standar prosedur approach pendaratan runway 21 itu dimulai dari poin Araja. Kalau kita lihat dari kronologi yang sudah diberikan, pesawat itu menyimpang dari jalurnya, masuk ke area yang di luar jalur pendaratan, makanya akhirnya menabrak ke gunung. Itu kenapa jadi masuk kategori CFIT. Pesawatnya dalam kendali. Nah, yang kita harus lihat itu kenapa kok dia ke situ. Sedangkan pesawat yang lain yang lagi keluar masuk pada saat itu pun normal-normal saja. Bahkan yang pesawat yang serupa ATR-72 yang sedikit lebih panjang itu dari Wings Air waktu itu juga ada keluar masuk di dalam kondisi itu. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Terkait kondisi CFIT, lebih rinci disebutkan lazimnya mesin pesawat dalam kondisi tidak rusak alias normal, sistem kendali juga berfungsi. Pilot masih memegang kendali pesawat, namun tanpa sengaja entah karena terlampau rendah atau keliru dalam mengambil posisi atau ketinggian, lalu nahas menabrak medan.
Sedangkan Civit dipicu kondisi seperti cuaca buruk, visual yang terbatas, terbang di wilayah pegunungan, kesalahan dalam membaca instrumen atau navigasi, hingga kurangnya kesadaran situasional. Control flight ya. Jadi pesawat itu dikendalikan. Nah, apalagi beberapa data yang masuk dari data bukan dari flight recorders. Pak Menhu bilang bahwa pesawatnya itu layak terbang gitu. Jadi situ ya layak terbang, berarti kan pilotnya juga bagus. Nah, tapi kalau pilot sudah bagus sampai bisa terrainnya tidak kelihatan, itu pasti masalah cuaca. Nah, saya belum tahu apakah nanti rekaman dari radar, kalau dia punya radar cuaca itu bisa membantu. Dampak kecelakaan karena faktor controlled flight into train atau CFIT kerap lebih fatal dibanding akibat kegagalan mesin. Telaahnya, dalam kondisi CFIT, pesawat masih memungkinkan melaju dengan kecepatan tinggi. Selanjutnya, ketika nahas, sudut tumbukan sering tidak vertikal tapi menyamping atau menukik. Sudut tumbukan yang menyamping atau menukik ini dinilai menciptakan energi tumbukan tinggi yang membuat struktur pesawat seketika hancur berkeping-keping dan tersebar mengikuti kontur medan. Temuan ini pula yang dicupai di sekitar lokasi kejadian di lereng Gunung Bulu Saraung. Impact-nya kelihatannya di puncak bukit itu. Nah, yang lain kan terus menyebar ke bawah. Jadi ada benturan keras terus pesawatnya pecah gitu. Dan termasuk juga jenazah yang 11 orang itu terlempar. Pilotnya itu kalau saya lihat dia cukup pengalaman. Jadi tidak mungkin lah mau menabrakkan pesawatnya ke gunung begitu ya. Jadi memang ada faktor lain yang menurut saya dari shell proses itu, environment-nya itu yang sangat mempengaruhi. Energi tumbukan tinggi dampak jatuhnya pesawat secara menyamping atau menukik karena kondisi CFIT membuat peluang penumpang untuk selamat terbilang kecil. Total 10 orang di pesawat dengan rincian 7 kru dan 3 pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan meninggal dunia. Seperti prediksi awal, evakuasi jenazah korban juga pencarian kotak hitam berlangsung sulit lantaran pesawat nahas di pegunungan Kars terpencil dan teramat terjal di lereng Gunung Bulu Saraung. Belum lagi, cuaca buruk dan kabut tebal menambah berat upaya pencarian. Itu saya baru melihat medannya saja, begitu ini sangat sulit gitu ya. Karena kelihatannya impact-nya sudah jelas, tetapi pesawatnya itu wreckage-nya turun ke bawah. Selama 7 hari pencarian, tim SAR gabungan berhasil menemukan 10 korban yang masuk dalam manifest pesawat, juga kotak hitam baik itu cockpit voice recorder maupun flight data recorder. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Makassar, Andi Sultan, sampai tak kuasa menahan haru tatkala mengumumkan penemuan korban terakhir pada Jumat 23 Januari 2026. Sementara, identifikasi seluruh korban oleh Tim Disaster Victim Identification atau DVI dilakukan melalui sidik jari, gigi, hingga sampel DNA. Dan pada pukul 9.16 alhamdulillah korban ditemukan. Alhamdulillah. Paket ke-10? Ya, sudah ditemukan. Paket 10 sudah ditemukan. Dan saat ini sementara proses evakuasi. Terima kasih. Jadi kami sudah mengumpulkan data antemortem, itu data sebelum mereka meninggal dunia, termasuk sidik jarinya sampai sampel DNA-nya dari seluruh keluarga korban yang kami ambil dari orang tua, dari saudara kandung. Kalau memang dari identifikasi primer dari sidik jari tidak bisa, kemudian kita periksa gigi termasuk identifikasi primer, baru terakhir DNA. Kendati beragam analisis dikemukakan, namun tabir misteri penyebab jatuhnya pesawat ATR 42500 belum sepenuhnya tersingkap. Jawaban yang berlatar belakangi pertimbangan dan keputusan krusial yang diambil menjelang detik-detik pesawat nahas menunggu investigasi menyeluruh termasuk pemeriksaan kotak hitam. Penyebab jatuhnya pesawat turboprop 42500 memicu tanya besar. Bagaimana pertimbangan dan keputusan krusial diambil yang kemudian disusul dengan hilangnya kontak hingga akhirnya pesawat mengalami musibah. Di sisi lain, penyelidikan menyeluruh terus dilakukan untuk mengetahui apakah kecelakaan ini terjadi karena faktor alam semata atau ada dugaan kelalaian.
Cuaca tak menentu yang terus terjadi di tanah air di awal tahun ini tentu menjadi kekhawatiran tersendiri, terutama bagi pihak-pihak yang terpaksa bepergian melalui udara. Begitu pula pada saat tragedi terjadi. Ketika itu, 17 Januari 2026, langit wilayah Sulawesi Selatan dilaporkan tidak sepenuhnya bersahabat. Ada awan tinggi dan tebal atau yang biasa disebut awan cumulonimbus. Dalam kondisi seperti itu tentu sulit bagi pilot untuk terbang dekat dengan awan tersebut. Bahaya turbulensi parah, adanya angin kencang yang dapat tiba-tiba membuat pesawat terjerembab hingga ancaman sambaran petir. Rangkaian dampak utama itu pun menjadi catatan pula bagi pesawat ATR 42500 yang disebut terbang di saat sempat hujan sesaat, disertai angin dari barat di siang hari kejadian. Apalagi keadaan udara di Indonesia Timur sering jadi faktor krusial. Jadi bukan karena kondisi pesawat, melainkan disebabkan alam yang cepat berubah. Kesalahan kecil seperti apapun di udara dapat berujung menjadi bencana. Kondisi di bandara sendiri visibility jarak pandang aman. Namun pesawat ini approach dalam kondisi instrumen approach sehingga diarahkan harus menuju ke arah tempat di mana crash. Jadi kita biasanya memang kalau kita datang dari Jakarta biasanya dari bawah langsung menuju landasan dan langsung pas. Namun karena memang kondisi cuaca di Makassar memang sering berubah-ubah sehingga pada saat instrumen approach harus melalui rute yang di atasnya itu. Jarak dari bandara dengan lokasi memang tidak jauh karena ini sudah posisi approach. Kemudian kalau di kilometer juga dengan jarak lurus hanya kira-kira di 24 kilo. Begitu juga kami menggunakan helikopter, sebenarnya air time hanya 7 menit, tidak lebih dari 10 menit. Berdasarkan laporan awal, pesawat milik Indonesia Air Transport tersebut diketahui berkomunikasi dengan Air Traffic Control secara normal. Tercatat tidak ada panggilan darurat atau mayday dari pilot sebelum pesawat hilang kontak. Namun tak bisa dipungkiri bahwa pesawat hilang kontak radar dan radio secara mendadak saat berada di wilayah pegunungan. Hal ini umumnya terjadi karena dipengaruhi medan, cuaca, ataupun posisi pesawat. Pihak ATC memang mengarahkan pesawat untuk mendarat ke runway 21 di Bandara Sultan Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan dan mengaku tak pernah meminta pesawat ATR untuk menuju arah pegunungan Bulu Saraung sebelum mendarat. Setelah itu ATC memberikan instruksi kepada pilot untuk menuju poin yang terdekat yaitu poin Dakat sesuai jalur pendaratan yang digunakan untuk runway 21. ATC memberikan clearance atau izin untuk menggunakan ILS, Instrument Landing System Approach runway 21 dengan menuju poin Araja. Karena cuaca, pilot tidak dapat mengikuti jalur dan prosedur ILS Approach runway 21. Jadi kiranya dia avoid gitu, Pak. Sehingga selanjutnya ATC mengarahkan ke poin Openg untuk memulai prosedur Instrument Landing System Approach runway 21. Namun data radar dari ATC terlihat bahwa pilot tidak berada pada jalur menuju Openg Point. Sehingga ATC memberikan instruksi lagi supaya pilot kembali ke jalur Instrument Landing System Approach runway 21 menuju poin Kabib. Pada saat itu pilot menyatakan menuju poin Kabib sebelum hilang kontak. Lantas mengapa puing pesawat udara ditemukan di Gunung Bulu Saraung berjarak kurang lebih 26 km timur laut dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin? Tentunya berbagai alasan mengemuka yang memaksa kokpit untuk membuat keputusan dalam waktu sepersekian detik. Bisa saja untuk menghindari cuaca buruk atau kondisi lainnya di udara yang tak terduga. Ini yang fase-fase inilah yang harus dicari. Apa yang terjadi di dalam pesawat tersebut? Apakah ada masalah sistem kelistrikan sehingga radionya tidak berfungsi atau ada masalah lain sehingga instrumen navigasinya tidak berfungsi. Dan kalau pesawat tersebut itu masih menggunakan autopilot, seharusnya juga tidak akan melenceng karena autopilot ini kan sudah diprogram akan masuk waypoint mana, setelah waypoint mana, headingnya kemana dan sebagainya, itu akan jalan sendiri. Fakta lainnya, bahwa pesawat sempat mengalami kendala teknis sebelum terbang dari Yogyakarta menuju Makassar. Indonesia Air Transport mengakui pesawat mengalami masalah mesin 1 hari sebelum peristiwa terjadi di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Perbaikan pun lantas dilakukan dan lampu hijau bahwa pesawat dinyatakan layak untuk beroperasi kembali menuju Yogyakarta, sekaligus menggugurkan asumsi bahwa pesawat jatuh karena tidak layak terbang. Signifikan ya, karena ini pesawat berada dalam
beberapa minggu terakhir sering terbang untuk patroli untuk KKP. Ya. Ya, jadi kalau ada kendala dari hari ke hari itu biasa, nanti pasti akan ditangani dan itu tidak akan terbang sebelum dinyatakan aman. Oke. Cuman kalau dinyatakan aman itu kan hanya jaminan sampai pesawatnya berangkat. Nah, tapi kalau dari penerbangan ini kemungkinan itu terkait dengan engine problem dari hari sebelumnya tuh kayaknya sih agak kecil. Sementara operasi pencarian pesawat pun telah resmi berakhir setelah black box pesawat berhasil ditemukan. Kotak hitam telah diserahkan kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Diharapkan black box dapat menjadi kunci untuk mengungkap fakta detik-detik terakhir. Pesawat mengalami kecelakaan semacam ini, itu tidak sekedar hanya mengolah data. Pertama dia dapat data fakta, benturan di mana, puing-puing di mana. Dari situ bisa dilihat gimana dia jatuhnya. Kemudian ketinggiannya, posisinya. Data itu didapat dari laporan radar dan dari data black box. Kemudian posisi lokasinya, dicek juga instrumen landing sistemnya, di darat apakah bagus, di udara apakah nanti dicek, kan kelihatan itu. Sistem itu rusak atau enggak. Semua data dibandingkan termasuk jam terbang pilot, tahapan terakhir simulator, tahapan terakhir medical check, termasuk juga di bawahnya, ETC-nya dicek juga bagaimana, semua dicek. Setelah itu mereka akan merekonstruksi kejadian. Pengungkapan investigasi yang tengah diselidiki saat ini bukanlah untuk membuka luka atas kepergian para korban, melainkan untuk mengetahui bagaimana peristiwa yang sebenarnya terjadi. Diharapkan hasil dari penelitian peristiwa ini dapat menjadi pembelajaran berharga ke depannya bagi pihak-pihak terkait agar kejadian serupa tak akan pernah lagi terulang. Berkaca pada peristiwa kecelakaan pesawat ATR 42500 ini pun membuka persoalan atas perlunya perhatian khusus pada tata kelola pengamanan sebagai bentuk manajemen resiko. Musibah jatuhnya pesawat patroli turboprop di kawasan Bulu Saraung membuka kembali persoalan tata kelola penerbangan yang selama ini kerap dianggap aman-aman saja. Kecelakaan ini bukan sekadar soal pesawat atau cuaca, namun juga dipandang sebagai cermin lemahnya tata kelola keselamatan. Perbaikan-perbaikan seperti apa yang menjadi prioritas? Saya Prita Zega pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Musibah jatuhnya pesawat patroli ATR 42500 pada pertengahan Januari 2026 bak menempeleng wajah penerbangan tanah air. Persoalan keselamatan tidak cukup hanya dengan stempel administrasi kelaikan terbang, harus ada telaah lebih dalam bagaimana sistem, pengawasan, sampai kultur keselamatan sebagai penyokong operasional penerbangan yang berjalan. Niaga berjadwal itu pengawasannya super ketat karena itu menyangkut penumpang yang bayar. Yang tidak berjadwal itu biasanya adalah pesawat-pesawat charter. Charter ini memang kalau perhatikan, charter yang jet itu keamanannya tinggi. Justru yang sering kecelakaan ini adalah charter non-jet yang beroperasinya di daerah pedalaman yang jauh dari kota. Nah, itu yang saya khawatirkan adalah kepatuhan terhadap pemeliharaan pesawat. Itu satu. Mereka mungkin mau patuh, spare part-nya ada tidak, alatnya untuk perawatan pesawat ada atau tidak. Kalau yang jet, perawatan bisa di Jakarta, itu nggak ada masalah. ATR 42 kemarin itu adalah milik perusahaan swasta, tapi disewa jangka panjang oleh KKP.
Jadi itu juga bukan penerbangan niaga juga. Saya mengumpulkan seluruh stakeholder penerbangan nasional. Gunanya adalah mereka berhimpun, bisa berdiskusi untuk bersama-sama memikirkan bagaimana ke depan. Kenapa? Karena selama ini sektor penerbangan nasional, industri penerbangan nasional, masalah-masalah prinsip tentang kedirgantaraan itu terfragmentasi. Mereka bergiat sendiri-sendiri. Maskapai jalan sendiri, bandara jalan sendiri, semua jalan sendiri. Tidak ada wadahnya. Mari kita bersatu, mari kita buat wadah supaya kita bisa maju bersama-sama. Tata kelola penerbangan tanah air selayaknya menempatkan keselamatan sebagai asas tertinggi. Terlebih, Indonesia memiliki wilayah udara yang kompleks, topografi atau bentuk permukaan bumi yang ekstrim, serta tantangan cuaca yang tidak ringan. Kondisi ini mau tidak mau menuntut pentingnya penyesuaian standar operasional penerbangan dengan karakter geografis Indonesia. Berkaca dari tragedi jatuhnya pesawat ATR 42500 tempo hari, tidak berlebihan rasanya bila penerbangan di wilayah pegunungan mempertimbangkan perlunya standar tambahan. Standar tambahan ini semisal ketinggian minimum yang lebih konservatif, pencernaan rute yang lebih ketat, hingga peringatan dini yang mumpuni, mengingat wilayah pegunungan dinilai berisiko tinggi. Kalau kondisi geografis, kontur permukaan itu given, Mas. Itu ada di sana sejak puluhan tahun yang lalu dan mungkin sampai ratusan tahun mendatang nggak berubah. Ya. Dan bagi penerbang itu sudah masuk catatan bahwa saya akan terbang di sana, kondisinya seperti ini, ada daerah-daerah mana yang saya harus hindari, ada juga ketinggian minimum. Jadi tidak bisa menyalahkan kondisi terén, dan kita harus tahu juga kemampuan pesawat kita seperti apa. Kalau pesawatnya nggak mampu terbang di daerah seperti itu juga jangan dipaksakan terbang kan, terutama untuk Papua misalnya. Papua ini yang sangat dibutuhkan adalah infrastruktur navigasi. Kendati jagat dirgantara kini disokong teknologi super canggih, namun faktor manusia sebagai komponen kunci tetap tak dapat dikesampingkan begitu saja. Diakui, kenyataan di lapangan acap kali tidaklah saklek, hitam, dan putih. Ada situasi abu-abu yang sangat mungkin tidak terbaca oleh teknologi yang lazimnya bekerja dengan algoritma dan parameter baku yang cenderung kaku. Itu mengapa situasi seperti data sensor yang error, cuaca yang berubah teramat cepat, sampai soal kondisi bandara yang tidak ideal untuk dilakukan pendaratan membutuhkan naluri tajam dan penilaian jitu manusia dalam hal ini, pilot. Semakin tinggi jam terbang dan kualitas pelatihan, semakin terasa pula intuisi dan keterampilan manusianya. Semua faktor itu sudah diperhitungkan, tidak hanya cuaca, kondisi pesawat, termasuk juga kondisi pilot dan sebagainya. Semua udah ada aturan yang standar begitu. Kalau cuaca begini harus begini, cuaca begitu harus begitu. Itu sebabnya antara lain pilot itu dibekali dengan dua keterampilan. Dia harus bisa menerbangkan pesawat dalam keadaan normal, dia harus bisa menerbangkan pesawat dalam keadaan darurat. Dia memiliki normal flight procedures dan emergency flight procedures. Jadi udah sangat teratur. Dunia penerbangan, dunia yang sangat diatur, high regulated, yang keteraturannya sangat tinggi. Itu sebabnya moda transportasi udara adalah moda yang relatif paling aman dibanding dengan moda transportasi darat dan laut. Penting pula digarisbawahi bahwa keselamatan tidaklah lahir dari alat tetapi dari disiplin prosedur, komunikasi yang baik, keberanian melaporkan kesalahan, serta etika organisasi. Dunia penerbangan adalah dunia yang mengantar komunitas, yang mengantar masyarakat ke peradaban. Kenapa? Karena di dalam dunia penerbangan itu tidak ada ruang bagi orang-orang yang bekerja atau bergiat tanpa rujukan, tanpa memperhatikan aturan, tanpa regulasi, tanpa prosedur. Tidak bisa, tidak ada tempat. Data dari KNKT kan menunjukkan ya, lebih dari 60% kecelakaan itu disebabkan oleh faktor manusia. Itu dia. Nah, manusia ini memang makhluk yang sangat dinamis, Mas. Ya, kita hari ini sehat, besok bisa kurang sehat. Unsur manusia ini yang selalu perlu diperhatikan, sehingga
ada aturannya juga bahwa pilot ya, itu harus bekerja maksimal 9 jam satu hari. Kemudian dalam satu pekan itu maksimum kalau nggak salah sekitar 30 jam dalam satu minggu. Setelah satu hari tugas kerja, itu pilot harus istirahat itu minimum 10 jam. Ini tidak mungkin pemerintah mengawasi. Dan juga tidak mungkin perusahaan mengawasi pekerjanya pilotnya satu persatu, nggak mungkin juga. Maka dari itu kedisiplinan dari penerbang sendiri juga penting. Sudah saatnya pembedahan tata kelola penerbangan dilakukan menyeluruh, bukan sekadar reaktif yang hanya muncul setiap ada kejadian. Pun menempatkan keselamatan sebagai asas tertinggi dalam sudut pandang investasi, alih-alih sebagai beban.